Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Khairia, guru biologi dari SMA Negeri 2 Bunta. Pertemuan kita kali ini membahas tentang virus. Dengan subpokok bahasan, asal, bentuk, dan struktur virus. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus dengan baik. Adik-adik, ingatkah kalian pada tahun 2019 kemarin, dari kota Wuhan, Cina, terkenal dengan virus COVID-19 yang berawal dari percikan air liur, menular dari satu manusia ke manusia yang lain, hingga di beberapa negara antara lain Italia, Iran, Spanyol, Jepang, Korea, bahkan Indonesia dan seluruh negara di dunia terkena wabah virus COVID. Sebenarnya, apa sih virus itu? Bagaimanakah bentuknya? Apakah awal mulanya? Penasaran bukan? Mari kita pelajari. Virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Pada tahun 1883, ilmuwan Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, dan Wendell Stanley di tahun 1935 mempelajari tentang virus dari tanaman tembakau. Asal mulanya, tanaman tembakau yang sakit bercak-bercak pada daunnya dan menghambat pertumbuhannya. Daun pada tanaman tembakau sakit tersebut dihaluskan dan diambil ekstraknya. Ekstrak tembakau sakit tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Dan ternyata beberapa waktu kemudian, tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Nah, disinilah ilmuwan tersebut menyimpulkan dan Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan tobacco mosaic virus. Disinilah ilmuwan itu menemukan bahwa ada makhluk hidup yang sangat kecil menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Perhatikan gambar di atas ini. Kita bisa melihat ukuran bakteri dengan virus. Virus yang berwarna hijau sedang menginfeksi bakteri yang berwarna kemerahan. Sangat berbeda sekali bukan ukurannya? Ukuran virus sangat kecil, 20-300 nanometer. Kita ketahui 1 nanometer sama dengan 1/1 juta milimeter. Sehingga ukuran virus itu bisa dikatakan 50 kali lipat lebih kecil dari bakteri. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan struktur bentuk virus itu sendiri dibandingkan dengan bakteri yang jauh lebih besar. Nah, bagaimanakah bentuk virus tersebut? Ternyata virus bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk batang, contohnya Ebola virus. Ada yang berbentuk bulat, contohnya virus HIV, hepatitis, dan influenza. Ada yang berbentuk persegi banyak atau polihedral, contohnya adenovirus. Berbentuk huruf T, yaitu bakteriophage yang menginfeksi bakteri, dan yang berbentuk helix atau ulir, yaitu tobacco mosaic virus tadi. Struktur virus antara lain bersifat aselular atau tidak memiliki sel. Virus juga dapat berkembang biak dengan cara bereplikasi, yaitu dia harus menginfeksi sel inang. Maka bisa dikatakan virus itu adalah parasit obligat. Artinya apa? Dia dapat hidup ketika berada pada sel inang yang hidup. Virus dikatakan juga sebagai benda mati, karena dia terdiri atas partikel yang dapat dikristalkan. Partikel-partikel virus yang lengkap disebut dengan virion. Virion ada bagian luar yang berisi kapsid dan lapisan lipoprotein, ada juga bagian dalam yang berisi asam nukleat. Mari kita perhatikan virus bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Struktur tubuhnya antara lain kapsid, DNA, bagian kepala, leher, selubung ekor bagian leher,
serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk pada bagian bawah. Kapsid itu sendiri fungsinya memberi bentuk pada virus. Asam nukleat hanya berisi DNA atau RNA saja yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat bereplikasi. Selubung ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel inang. Serabut ekor untuk melekatkan diri pada sel inang. Lempeng dasar berisi jarum penusuk yang fungsinya menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Demikianlah penjelasan saya tentang struktur, asal, dan bentuk virus. Sudah paham bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.